Sesi pada sesi sharing pada siang hari ini untuk teman-teman yang sudah join, mungkin boleh tahu nih, boleh share ke kita gitu ya, dari daerah mana. Nanti kita bacakan dengan Mbak Yeli, teman-teman perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lain yang sekarang ini berasal dari negara mana saja, atau misalnya ternyata ada dari sudah di luar negeri gitu ya, atau dari kota yang ada di Indonesia sudah di mana. Jadi kita tahu nih teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Oke, ada yang dari Kediri, Mbak Yeli, Widan gitu ya, dari Brebes. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Saya izin membuka terlebih dahulu. Jadi nanti dari Binawan akan ada sedikit reminder terkait dengan program untuk khususnya untuk ke Arab Saudi. Lalu nanti kita langsung melanjutkan dengan sesi sharing session dengan Mbak Yeli yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk teman-teman semua di jam kerjanya beliau untuk bisa sharing. Jadi kita nanti ada waktu sekitar 1 jam ke depan. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Yeli, teman-teman Ya. semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kalau di Indonesia lagi weekend, tapi kalau Mbak Yeli ini lagi masuk kerja, teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman Ah, harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk sesi sharing pada siang hari ini. Baik, teman-teman semua, kita langsung masuk kepada sesi terkait dengan apa sih informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Karena memang untuk di bulan Januari ini sekarang kita fokus persiapan untuk user interview, terutama untuk program Arab Saudi di mana mereka akan melakukan usernya ini di Indonesia, khususnya di Binawan di tanggal 4 sampai 5 Februari tahun 2026 gitu ya. Jadi ini lumayan cukup maju nih waktunya gitu ya. Kemarin di tanggal 5 sampai 7, sekarang di tanggal 4 sampai tanggal 5. Nah, di minggu-minggu tersebut pastinya nanti akan ada persiapan terlebih dahulu. Ada baiknya kalau teman-teman yang merasa sudah em, fit to requirements gitu ya, bisa langsung join. Jadi teman-teman dapat persiapan terlebih dahulu di Binawan gitu. Dan sebagai informasi, kebutuhan untuk Arab Saudi sendiri di tahun 2026 itu sekitar 500 perawat dan bidan dari Indonesia, teman-teman. Jadi harus dari sekarang persiapannya, walaupun belum pede, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman sudah mencoba terlebih dahulu. Nanti kita dengerin gimana waktu perjalanannya Mbak Yeli. Oke, Mbak Yeli izin terlebih dahulu untuk dari tim Binawan untuk menginformasikan sebentar terkait dengan program Arab Saudi. Oke, baik, teman-teman, apakah sudah terlihat untuk materinya? sudah. Sudah baik, Kak Yuli. Terima kasih banyak. Baik, mungkin di sini teman-teman kita sudah tidak memulai dari perkenalan terkait dengan Binawan. Semoga teman-teman sudah mengenal Binawan gitu ya yang sudah berdiri lebih dari 49 tahun khususnya untuk program pelatihan dan juga penempatan juga dan pendampingan untuk teman-teman ke luar negeri. Jadi sebagai informasi di tahun 2026 ini banyak sekali kesempatan untuk teman-teman perawat dan bidan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Nah, ini boleh teman-teman capture gitu ya informasinya bahwa di Januari saja sudah akan ada user interview untuk Rumah Sakit GPMC Brunei Darussalam di tanggal 28 dan 29 Januari di Jakarta mereka, dan mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mendaftar Brunei gitu ya, tetapi eh, di tanggal 20 sampai 21 itu sempat penutupan teman-teman untuk registrasinya. Ternyata dari GPMC akan memberikan tambahan waktu gitu ya untuk teman-teman bisa walk-in interview di tanggal 29 Januari. Sehingga teman-teman yang ingin mengikuti walk-in interview bisa langsung nanti konsultasi dengan tim dari Binawan. Di sini sudah hadir juga tim karir konsultan dari Binawan yang nanti akan melanjutkan untuk details-detailsnya seperti apa untuk prosesnya. Lalu yang kedua ini akan ada
user interview dengan rumah sakit pemerintah Arab Saudi. Ini ya, gambarannya nanti utuh dari Mbak Yeli sudah hadir yang sudah bekerja di sana. Dan untuk batch 1 di tahun 2026 itu akan dilakukan di tanggal 4 sampai 5 Februari tahun 2026 di Jakarta. Dan biasanya ini dilakukan offline di Binawan, teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman harus kumpulkan pertanyaan dari sekarang seperti apa nanti prosesnya gitu ya. Terus juga apa yang harus dipersiapkan dan mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang join di program yang sudah persiapan untuk user interview. Dan yang ketiga ini akan ada Australia untuk cohort 2. Insya Allah akan dilakukan di bulan Januari perekrutannya dan di Februari ini akan mulai untuk pelatihan sebagai personal care workers, teman-teman. Selanjutnya akan ada National Ambulance. Ini estimasinya di bulan April 2026, jadi after Lebaran gitu ya. Dan terakhir ini program yang selalu berkelanjutan di setiap bulannya. Untuk program Eropa ini tersedia program beasiswa teman-teman untuk di negara Austria, Swiss, Jerman, dan juga Belanda. Lalu yang terakhir adalah program Jepang yang memang juga dibuka setiap bulan sebagai caregiver. Nah, ini gambaran untuk teman-teman semua. Jadi di Binawan ini banyak sekali programnya. Teman-teman harus manfaatkan dari sekarang dan ini harus di-capture sebagai penyemangat teman-teman. Kenapa? Karena di tahun 2026 sudah sebanyak ini. Nanti di tahun-tahun sebelum setelahnya belum tentu banyak nih teman-teman di awal tahun gitu ya kesempatannya. Oke, selanjutnya ini yang paling penting karena hari ini kita sudah kehadiran tamu yaitu Mbak Yeli, bidan Indonesia yang saat ini sudah bekerja di Arab Saudi. Jadi ini gambarannya ya teman-teman untuk salah satu program dari Binawan, di mana program ini terbuka untuk perawat dan juga bidan yang akan ditempatkan di rumah sakit pemerintah ataupun di bawah Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Untuk pendaftaran memang akan ditutup sekitar tanggal 23 Januari, tetapi ini diperpanjang teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa join nanti konsultasi dengan tim dari Binawan. Karena di kesempatan pertama ini kebutuhannya sekitar 200 perawat dan bidan dan saat ini sudah lebih dari mungkin 150 sudah join untuk persiapan user interview. Persyaratannya teman-teman untuk perempuan lalu usianya sampai 45 tahun dan menariknya di tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka peluang untuk D3 keperawatan dan kebidanan minimal 2 tahun pengalaman di rumah sakit gitu ya. Lalu untuk teman-teman yang profesi keperawatan atau kebidanan itu minimal 1 tahun pengalaman di rumah sakit, klinik ataupun praktek bidan mandiri khusus untuk yang bidan. Benefitnya apa saja? Ini gambarannya sekilas, tapi nanti kita dengar langsung dari Mbak Yeli seperti apa sih benefitnya selain gaji gitu ya, selain gaji, selain asuransi kesehatan, terus juga benefit-benefit lain saat bekerja. Dan teman-teman perlu di-highlight bahwa untuk program ke Arab Saudi ini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti seleksinya juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus siapkan. Kenapa? Karena kalau ke Arab Saudi ini mungkin tidak setinggi level bahasa Inggrisnya untuk Australia gitu ya, untuk ke United Arab Emirates. Tapi kalau ke Arab Saudi ini basic bahasa Inggris selama teman-teman bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari user dan paham gitu ya, memahami itu bisa membantu teman-teman sambil nanti berlatih lagi gitu ya. Nah, ini gambarannya terkait program Arab Saudi, teman-teman semua. Jadi sekarang kita langsung masuk saja ke sesi sharing session gitu ya, di mana sudah ada Mbak Yeli, kita sapa kembali Mbak Yeli. Halo Mbak Yeli, Halo, apa kabar Mbak Yeli? Alhamdulillah baik-baik. Jelas Alhamdulillah. suara saya? Jelas, sangat jelas Oke, oke, siap. Mbak Yeli. Baik, Mbak Yeli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Sekarang lagi on duty ya, Mbak Yeli Ya, ya? ada deh. Oke, teman-teman ini harus dimanfaatkan ya gitu karena jarang-jarang kita bisa menghadirkan langsung perawat dan bidan untuk bisa memberikan sharing session pada teman-teman semua gitu. Mbak Yeli, boleh perkenalan dulu nih Mbak Yeli, perkenalan terus sekarang bekerja di mana gitu ya. Karena yang hadir ini kan hampir 80 orang. Nah, ini berarti mereka yang punya interest untuk ke Arab Saudi nih Mbak Yeli untuk nyusul Mbak Yeli. Silahkan Mbak Yeli. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Alfalah. Saya tuh dari Jakarta. Pertama kali, saya langsung ke ininya ya.
Pertama kali saya ikut Binawan itu di tahun 2022. Pertama kali untuk saya ini bidan, apa namanya, pendidikan D4 bidan. Saya juga sudah S2 Magister Hospital Administration. Pertama kali saya daftar ikut Binawan itu di tahun 2022. Itu dapat di Al Ghasim karena Saudi ini kan sekarang ada visi misi 2030. Jadi pertama kali bidan dibuka itu di tahun 2022 untuk bidan. Biasanya hanya perawat aja yang boleh masuk ke Saudi. Dan alhamdulillahnya bidan dibuka. Jadi saya semangat sekali untuk berkarir di Arab Saudi ya terutama. Nah, di Arab Saudi dari tahun 2022 kemudian saya pindah ke Mekah, daerah Kunfudah. Ini di tahun saya yang kedua jadi bidan di Arab Saudi gitu, Mbak. Nah, di Arab Saudi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi di manajemen dan lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman yang bidan atau perawat, apa ya, kesempatan-kesempatan di Arab Saudi, benefit dan syarat-syaratnya, apalagi sekarang MOH itu tidak ada ya Mbak Putri ya. Sekarang langsung dari klaster, jadi kesempatan dan benefitnya lebih banyak lagi dan lebih besar lagi gitu Mbak Putri. Seperti itu. Nah, teman-teman menarik ya. Jadi Mbak Yeli ini sebenarnya sudah mengulang gitu ya. Sekarang kembali Hmm. lagi ke Arab Saudi dan ternyata Mbak Yeli sekarang di bagian manajerial, teman-teman. Nanti teman-teman boleh kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat, tapi kita akan buka pertanyaan mungkin sekitar 10 menit lagi gitu ya untuk tanya jawab langsung ke Mbak Yeli. Nah, Mbak Yeli, ini kan kenapa sih akhirnya Mbak Yeli memutuskan untuk kembali gitu ya ke Arab Saudi. Dulu udah pernah nih, sekarang balik lagi ke Arab Saudi gitu ya. Ya. Kenapa? Alasannya kenapa nih Mbak Yeli? Oke, tentunya yang pertama pasti untuk ibadah ya karena saya Muslim gitu kan ibadah jadi lebih dekat untuk umroh, untuk haji seperti itu. Lalu kemudian untuk di Arab Saudi sendiri itu safety-nya saya lebih, maksudnya untuk safety kita sebagai perempuan itu lebih dijaga oleh mereka. Kita kan dapat akomodasi, kemudian dapat makan itu dan akomodasi juga dekat dengan apa namanya dekat dengan rumah sakit. Jadi benar-benar dijaga oleh pihak pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi banyak benefitnya seperti itu, Mbak. Nah, iya, benefitnya luar biasa ya Mbak, karena di sana tuh setahu kami itu kan ada akomodasi, transportasi, terus Mm-mm. juga ya pasti Betul. gaji gitu ya. Nah, tapi kalau Mm-mm. dari sisi jenjang karir, nah ini tadi Mbak Yeli sudah menyampaikan, Mbak Yeli ini teman-teman sudah lulus S2 gitu ya, sekarang di manajerial di rumah sakit. Nah, berarti sebenarnya ketika kita bekerja ke Arab Saudi ini pasti ada jenjang karir atau seperti apa sih Mbak Yeli step by stepnya gitu? Oh iya, kalau untuk jenjang karir memang ada Mbak di rumah sakit. Jadi nanti kita bisa ajukan ke direktur gitu kan. Oh kamu punya sertifikat S2? Iya saya punya sertifikat S2. Oh oke, nanti diwawancara langsung dari direktur rumah sakitnya langsung gitu. Dari nursing director dan direkturnya langsung. Nah nanti kalau misalnya kelihatan kompetensi kita ya sudah kita naik. Dan akhirnya saya udah nggak megang pasien lagi. Sudah di manajerial seperti itu. Keren, keren ya teman-teman ya. Jadi perjuangan Mbak Yeli nih gitu ya. Sekarang sudah naik tingkat gitu ya, levelnya sudah lebih tinggi. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke dalam detailsnya, Mbak Yeli dulu perjuangannya seperti apa sih Mbak Yeli pas pertama kali ke Arab Saudi gitu ya? Karena sebenarnya banyak yang tanya. Kalau ke Arab Saudi itu kerja di sana susah nggak sih secara culture-nya gitu ya Mbak Yeli. Terus juga gimana kalau misalnya mereka ini banyak yang non-Muslim gitu ya. Untuk kerja di sana tuh banyak juga nggak sih tantangannya gitu. Boleh diceritain Mbak Yeli silakan. Oke, siap. Untuk di Arab Saudi sendiri luar biasa ya, open minded sekarang, Mbak. Apa namanya? Apalagi pemimpin kita kan kingnya itu kan Muhammad bin Salman itu kan milenial ya, jadi sangat open minded sekali gitu. Jadi untuk yang non Muslim bisa ke Arab Saudi dan mereka sangat respect ke non Muslim juga seperti itu. Tapi memang ya, memang walaupun non Muslim kita ya wajib ya pakai jilbab aja, nggak perlu pakai niqab. Saya juga ditanya, Yeli kamu Muslim, kenapa kamu nggak pakai cadar?
Oh, saya memang Muslim, tapi di Indonesia bukan culture saya pakai cadar. Saya seperti saya bilang seperti itu. Jadi kita bebas saja di sini. Maksudnya yang penting kita pakai busana Muslim dan sopan seperti itu, Mbak Putri. Jadi untuk di Arab Saudi sendiri, untuk apa namanya kesusahan kerja, kendala nggak ada sih. Bagus semua gitu. Open minded semua Kak. Gitu. Wow, oke. Dulu keren juga ya, karena kan gini ya Mbak Yeli, biasanya kalau misalnya teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi itu merasa bahwa di sana itu terlalu ketat gitu ya, apalagi untuk kaum perempuan dan banyak pendatang juga. Tapi ternyata sekarang sudah open minded dan maksudnya Iya betul. terlihat juga sih dari Mbak Yeli nih betah gitu Iya. ya teman-teman karena berangkat lagi sekarang ke Saudi. Iya, emang emang maksudnya nyaman betul memang karena ya itu apa namanya sudah open kan Saudi sendiri kayak apa perempuan sudah boleh nyetir seperti itu. Iya. Jadi apa ya itu buat kita juga nyaman sebagai pendatang gitu loh Mbak. Jadi nggak terlalu strict seperti dulu kayak gitu. Dan untuk masalah bahasa Inggris itu bahasa Inggris yang sehari-hari aja. Nanti juga lama-lama kalau kita praktis terus insya Allah bisa. Nah kalau untuk ke pasien itu biasanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya tuh bahasa Arab umum dan itu nanti diajarin sama kakak-kakak di sini gitu. Seperti itu Mbak. Wow, oke. Berarti di sana itu memang difasilitasi untuk belajar bahasa Arab ya, Mbak El. Itu Iya, saat heeh. lagi Nanti free maksudnya time gitu ya. Hmm. nanti di training, nanti kamu ngomongnya gini, gini. Nanti kan biasanya head nurse atau kepala ruangan itu rata-rata dari Saudi, dari Egypt atau dari Sudan, seperti Ya. itu. Nah, nanti mereka yang ngajarin. Nanti kamu ngomongnya kayak gini ya, gitu ke pasien seperti itu. Oke, berarti didampingi ya sebenarnya ya Mbak Iya, Eli. didampingi, tetap didampingi selama 3 bulan. Tidak Oke. 3 bulan didampingi, nanti cepet kok bisa itu. Oke. Nah, dulu Mbak Yeli pertama kali, maksudnya yang benar-benar pertama kali pas keberangkatan Hmm. gitu ya. Persiapannya apa Mbak Yeli yang benar-benar ternyata pas kedua kali ini udah tahu nih triknya nih, harusnya kayak gini nih yang dipersiapkan dari awal gitu ya. Jadi apa sih yang perlu teman-teman persiapkan? Apalagi mungkin di sini banyak yang baru mau berangkat ya Mbak Yeli gitu ya, baru mencoba untuk ke Arab Saudi. Nah, tips-tipsnya dari Mbak Yeli sendiri tuh teman-teman yang paling wajib yang harus bisa apa namanya dipersiapkan di Indonesia itu apa Mbak Yeli? Izin, maksudnya persiapan apa nih Mbak? Persiapan Jadi, interview kah atau apa? jadi biasanya gini, kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, selain persiapan user interview, apa dulu sih yang perlu mereka siapkan? Misalnya, apakah untuk user interviewnya ini dari sisi bahasanya, dari mentalnya, dari niatnya Wah, gitu ya. Itu apa sih yang menggerakkan Mbak Ili akhirnya bisa berhasil waktu di batch pertama gitu ya, keberangkatan pertama. Persiapan apa dulu nih yang dilakukan di Indonesia? ya, ya pastinya persiapan untuk apa namanya untuk interviewnya, untuk biasa introduce-nya kita harus lebih yakinkan lagi, matengin lagi. Terus kamu kan nanti ditanya kamu kerja, maksudnya di spesifiknya kamu di bagian apa untuk perawat, misalnya pengalaman kamu apa, misalnya OR. Ya sudah nanti kamu akan ditanya di sekitar OR seperti itu sih. Oke, nah mungkin Kalau maaf Mbak Yeli, iya. teman-teman dari Hmm. Binawan boleh dibantu di mute untuk yang oke. Silakan Mbak Yeli lanjutkan, Mbak. Iya, nah kalau untuk yang bidan pasti ditanya, oke kamu bidan, nanti ditanya misalnya why about preventive postpartum hemorrhagic seperti itu aja sih Kak. Jadi kita dimatengin ya di skupnya kita gitu. Misalnya kalau perawat kan lebih banyak ya, misalnya OR, IR, terus apa namanya rawat inap, rawat jalan kan skupnya lebih banyak kalau perawat. Tapi kalau bidan kan ya sudah pelajari aja tentang kebidanan seperti itu Kak. Jadi nanti itu yang ditanya. Oke, nah itu ya teman-teman itu salah satu tipsnya tuh. Mungkin untuk yang bidang keperawatan yang sudah punya kan di sini memang diutamakan yang sudah punya pengalaman gitu ya. Nah itu yang seputar dari pengalaman teman-teman. Nah, waktu user interview gimana Mbak? Susah nggak sih menghadapi user gitu ya saat pertama kali Mbak Yeli mencoba ke Arab Saudi, terus kan ada user interview. Nah menurut Mbak Yeli persiapannya apa aja nih Mbak menghadapi user interview gitu ya? Berarti kan itu final user ya gitu. Iya betul. Untuk yang pertama kali kan saya ke Arab Saudi pakai interviewnya online ya Mbak Putri ya.
Ya. interviewnya online dan itu kayaknya lebih deg-degan yang online dibanding yang offline gitu kan. Bingung nih mau ditanya sama siapa karena yang interview juga orang pusat ternyata dia Hmm. nanyanya lebih umum, lebih general tapi alhamdulillah lolos. Kemudian yang kedua itu langsung ke karena yang kedua lebih spesifik, jadi yang interview itu bagian maternity kalau untuk bidan, tapi kalau untuk perawat Hmm. langsung di bagian kritikal, ada ada bagian-bagiannya masing-masing. Jadi lebih apa ya? Untuk kalau offline itu lebih aman dan lebih nyaman sih buat aku seperti itu. Oh, lebih enak offline justru ya, Mbak Lebih Yeli ya? enak offline, lebih enak offline. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin jadi tips buat teman-teman semua ya. Karena di tahun 2025 kemarin kan Mbak Yeli itu sempat terjadi interview secara online juga nih di akhir-akhir tahun 2025. Nah, awal tahun 2026 ini ternyata akan dilakukan offline. Berarti ini saatnya nih kalau Mbak Yeli bilang Iya lebih enak betul. offline. Berarti Iya ini betul lebih timing. lebih bagus offline. Nanti kan misalnya dia dia juga bisa bantu gitu loh, Kak Putri. Dia Hmm. juga bisa bantu. Dia bisa paham gitu kan gini gini gininya nggak masalah seperti Oke, itu. nah menarik ya. Ternyata offline ini akan lebih mungkin kalau Mm-mm. misalnya ketemu langsung itu udah bisa Iya langsung baca betul. situasi ya, Mbak Eli ya. Iya betul. Jadi kita bisa lebih, menurut saya lebih rileks offline dibanding online. Oke Menurut oke. saya pribadi. Oh, Karena oke. yang interviewnya juga sudah oke, ini bagian maternity, ini bagian critical area, ini bagian apa namanya general gitu seperti itu. Oke, Mbak Yeli dulu sempat ada persiapan pelatihan bahasa asing dulu nggak sama Oh iya Binawa? betul. Yang pertama kali ya persiapan, yang kedua enggak. Waktu itu berarti belajar bahasa Inggris general dulu gitu ya? Iya Atau ada persiapan general. user Misalnya interview? tentang tensi darah, tentang apa namanya cek, apa namanya asesmen seperti itu. Untuk memperlancar ini aja bahasa ke pasien seperti itu. Oh, berarti di medical English-nya ya, di Iya lebih betul medical spesifik English. gitu. Oke, Betul. Mbak Yeli, ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak kemarin pun saat roadshow pun kami sering ditanya ini Mbak Yeli gitu ya, terkait prometrik. Nah, nah untuk yang prometrik sendiri Mbak Yeli, waktu Mbak Yeli sendiri pengalaman tes prometriknya seperti apa sih Mbak? Boleh ceritain nih ke teman-teman semua. Oke, siap. Kalau untuk prometrik kan langsung waktu itu saya langsung di Saudi ya, di Saudi prometriknya. Di prometrik di Saudi kita ya persiapannya untuk itu belajar ya. Ada nanti dikasih buku atau namanya handbook handbook seperti itu Kak Putri dikasih. Nah nanti kalau misalnya dari pihak Binawan itu masih ada Kak yang dari pelatihan dari Binawan pelatihan prometrik. Masih ada prometric Oke. preparation. Iya, kalau kalau misalnya masih ada, tolong teman-teman diikuti karena memang ini penting sekali karena prometrik itu susah-susah gampang kayak UKOM, uji kompetensi. Apa namanya? Soalnya menjebak banyak critical thinking dan analisa. Jadi kata kuncinya itu yang harus kita tahu. Banyak teman-teman aku yang gagal. Jadi apa ya? Ya pertama belajar, belajar, belajar yang terakhir ya berdoalah intinya seperti itu. Jadi banyak yang gagal, kalau udah 3 kali gagal itu kontraknya diberhentikan dan di blacklist sama Saudi seperti itu sih Kak. Jadi kalau misalnya dari pihak Binawan masih ada training untuk prometrik, teman-teman wajib ikut untuk tahu apa namanya kata kuncinya seperti apa, ini cara jawabnya seperti apa, itu penting banget teman-teman. Ya, seperti Gitu itu Kak. berarti. Berarti tahunnya Mbak Yeli waktu itu sempat dapat preparation gitu kan ya prometriknya. Untuk prometric Tahun preparation ini aku heeh. enggak. Enggak, Itu jadi kita benar-benar belajar sendiri, semua mm-mm. belajar sendiri ini sendiri karena kan itu kan baru pertama kali itu dari Binawan banyak banget ada 200 orang ke Gazim. Jadi kita benar-benar belajar sendiri Kak, seperti itu. Oke. Wow. Oh iya tahun dua Nggak ada prometric preparation nggak ada. Oke. Seperti Berarti itu di tahun 2022 dua-dua. ya 2022 ya berarti keberangkatan pertama Mm-mm. ya Mbak Yeli. Oke. Betul. Nah, Mbak Yeli sebenarnya di sini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman sambil kita ngobrol. Ini sambil kita coba jawab gitu ya pertanyaan dari teman-teman semua. Di sini ternyata banyak loh dari Sulawesi, dari Medan, dari Jogja, Bali. Oh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir gitu ya.
Nah, di sini ada yang tanya, kalau bidan batas umurnya berapa? Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan kami nih, Mbak Yeli gitu ya. Kan kalau di requirements itu sebenarnya 21 sampai 45 tahun gitu ya untuk Ya bisa betul. mengikuti program. Tapi kalau sudah bekerja di Arab Saudi, itu ada batas pensiunnya umur berapa, Mbak Yeli kalau di Arab Saudi? Oh, oke. Kemarin itu jadi untuk Arab Saudi batas pensiunnya itu 55 tahun, Kak. Hmm, Di sini pun ada bidan usia 54 masih ada kami. oke, wow, Kami. berarti masih Iya, senior ya. mama-mama di sini Filipin lah biasa. Kalau Filipin biasanya sampai tua dia di Saudi seperti itu. Tapi karena Oke. kebijakan terbaru tadinya sampai 60 gitu kan, tapi karena kebijakan terbaru dikurangi lagi jadi 55 sekarang seperti itu. Oke, nah kalau misalnya perpanjangan kontrak itu sistemnya seperti apa sih Mbak Yeli kalau di Mbak Yeli sendiri kan di Mm. rumah sakit pemerintah gitu ya. Nah itu gimana untuk Mm-mm. memperpanjang kontraknya susah nggak? Ketika sudah Enggak. punya license gitu ya. Ya, ya kalau sudah Hmm. punya license langsung perpanjang nggak masalah, Kak. Maksudnya 5 bulan sebelum kontrak berakhir kita sudah harus perpanjang seperti itu. Berarti Nanti nggak baru sulit ya. dapat jadwal vacation yang 2 bulan itu ya, yang 36 hari itu. Wow, Tapi Mbak kalau Yeli. di total vacation itu biasanya jadi 50 hari. Karena nanti kalau kita misalnya lagi haji nggak duty, kita dapat bonus 10 hari libur. Kemudian untuk Ramadan 5 hari libur. Nanti ada National Day 2 hari libur. Jadi kalau di total-total 2 bulan gitu. Harusnya kan jadwal cuti dari Saudi kan 36 hari. Ya. Nah, tapi ditambah lagi jadi total 2 bulan seperti itu. Jadi 10 bulan Wah, kerja, 2 bulan liburan dan gaji full seperti itu. wah, wow, teman-teman ini bisa dibandingin ya. Mungkin Mbak Yeli kan juga udah lama di Indonesia ya. Waktu itu kan pernah di Mm-mm. RSCM juga ya Mbak Yeli ya. Iya betul sekali. Nah, itu perbandingan dari liburnya aja beda ya. Kalau di Indonesia, kalau kami gitu ya, Mm-mm. cutinya 12 hari ini minimal aja mereka Mm-mm. 36 hari bisa sampai Iya 60. 30. Jadi per bulan itu dapat 3 hari, 3 hari, 3 hari gitu Kak. Oke. Seperti itu. Jadi kalau diakumulasi itu ada sekitar 36 hari gitu ya. 36 hari ditambah yaitu nanti duti haji. Pokoknya dalam satu kontrak, kalau kita ke Saudi, dalam satu kontrak per 10 tahun itu kita dapat 1 kali haji. Wow, Seperti itu. alhamdulillah luar biasa teman-teman yang buat yang Muslim ini salah satu Mm-mm. benefit untuk teman-teman semua gitu ya untuk bisa pergi haji. Nah, Mbak Yeli ini kan udah 2 kali ikut program di Binawan ke Arab Saudi, udah berapa kali Mm. umroh dulu deh. Kalau umroh udah nggak kehitung Kak, cuman haji ini belum. Nanti insya Allah tahun depan baru saya daftarin lah gitu kan. Karena saya masih ini seperti itu. Oke, nah Kalau umroh teman-teman. udah nggak kehitung sih ya. Jadi kalau umroh tuh pas lagi off gitu ya bisa Ya langsung. lagi off kita umroh seperti itu. Wah, Lagi nikmatnya off. teman-teman ini ya untuk Mm-mm. yang Muslim. Wah, makanya Mbak Yeli sampai balik lagi nih ya Iya ikut betul. Jadi program. karena di Saudi ini open minded sih Kak, lebih open minded sekarang. Jadi kita lebih oh oke. Jadi bisa lebih apa ya, nggak terlalu strict, nggak terlalu gimana. Dan rumah sakitnya pun sekarang karena di bawah klaster itu tadi beda kalau di bawah MOH kan ya. Kalau di bawah klaster tuh mereka lebih apa ya performanya lebih bagus lah seperti itu. Oke, nah Mbak Yeli, tadi kan kita udah ngomongin masalah benefit kayak bisa haji, bisa umroh, terus juga dari cuti gitu ya. Nah, benefit apalagi sih yang Mbak Yeli yang paling Mbak Yeli rasakan gitu ya untuk Mbak Yeli sendiri gitu ya, dan juga keluarga mungkin di Indonesia gitu ya. Apa nih Mbak benefitnya ya selain gaji gitu ya, asuransi, benefit lain yang Mbak Yeli sangat-sangat rasakan dan mungkin Mbak Yeli ini kayaknya nggak bisa dapetin juga nih saat di Indonesia gitu. Untuk benefit ya. Kalau Hmm, benefit sih Kak, apa ya? Ya itu buat saya udah benefit yang luar biasa dan kalau misalnya kita mau bawa keluarga ke Saudi, kita bisa bawa keluarga karena di bawah visa kita itu udah ada buat visa keluarga gitu loh Kak. oke. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bawa dari keluarga dari Indonesia ke Saudi itu bisa di bawah visa kita. Seperti itu. Oke, ini menarik ya. Teman-teman mungkin di sini sudah banyak yang berkeluarga juga tapi bingung kalau misalnya mau bawa keluarga gitu ya. Gitu. Nah, ini kita lanjutin Mbak Yeli. Ini ada pertanyaan dari Kak Aziza. Kak Aziza ini nanya, wajib ikut prometrik nggak, Kak Yeli? Wajib banget Kak. Karena itu ibarat kata kayak STR ya. STR kita di Saudi itu.
seperti itu lisens. Dan itu harus perpanjang setiap 2 tahun. Oke. Perpanjangannya susah nggak Mbak Eli untuk perpanjangan Enggak, provider? perpanjangnya jadi kayak ini, kayak ngumpulin ini Kak, SKP lah kalau di Indonesia Hmm. ya. Kalau di sini CME gitu, ikut-ikut apa namanya workshop, ikut-ikut Webinar ya. seminar, dapat Heeh. poin perpanjang gitu. Seperti itu. Oke. Nah itu webinarnya biasanya harus yang internasional atau gimana Mbak Eli? Misalnya, Enggak, dari Saudi nanti ada. oh Dari Saudi. Ya. difasilitasin ya? Iya, biasanya nih ada CME nih, ada berapa poin. Nah, kalau aku harus ngumpulin 30 poin ya sudah ikut berapa gitu, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Iyur. Kak Iyur, apakah hanya untuk perawat dan bidan yang bisa bekerja di Arab Saudi profesi lain seperti analis atau lab apa bisa juga? Kalau yang melalui Binawan nih baru perawat dan bidan, tapi ada juga bidang hospitality. Kalau tenaga kesehatan lain memang belum dibuka, teman-teman. Tapi mungkin Mbak Yeli pernah ketemu orang Indonesia yang bekerja Jadi di gini Kak, karena Saudi? Saudi ini dari tahun 2030 itu kan akan ada Saudinisasi. Ya, Jadi semua itu wajib Saudi. ya. Lama-lama maksud, tapi tidak bisa untuk bidan dan perawat karena mereka itu ya kekurangan orang yang mau sekolah. Jadi teman-teman, kelebihan Saudi ini adalah kayanya, kekurangannya adalah malesnya. Nah, kita ambil kekurangannya mereka gitu ya. Mereka males ya kan sekolah. Jadi kita masuklah di bagian itunya kesehatannya kan. Nah, untuk analis, lab, farmasi itu udah Saudi semua, Kak. Hmm, Nggak boleh oke. ada yang lain. Itu udah mulai Saudi semua karena maaf ya kalau analis kan nggak terlalu sibuk. Terus kalau apa farmasi juga nggak terlalu riskan lah, maksudnya ininya resikonya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu sibuk gitu. Nah kalau perawat sama bidan ini mereka belum banyak terlalu berminat ke sana gitu loh Kak sekolahnya. Jadi hanya beberapa aja. Jadi paling ya yang ada nih jadi kepala perawat, jadi kepala ruangan seperti itu aja Kak Saudi. Jadi di tahun 2030 itu mau Saudinisasi. Jadi pelan-pelan mereka akan mengurangi orang-orang yang bekerja di Saudi. Nah, mumpung sekarang masih 2026, kalau mau ke Saudi silahkan seperti itu. Nah, ini berarti informasi yang menarik ya, teman-teman semua. Nah, inilah keuntungannya. Teman-teman sudah banyak senior yang berangkat duluan nih, seperti Mbak Yeli gitu ya, dan tim-tim teman-teman perawat dan bidan yang sudah berangkat gitu. Jadi kita dapat informasi lebih dulu nih, teman-teman. Jadi harus dimanfaatin. Kalau misalnya sekarang ada kesempatan, teman-teman sudah fit untuk program, silakan ikut dulu, nggak apa-apa. Nanti kan teman-teman tahu ya, kira-kira kekurangannya di mana sih sebenarnya gitu. Apalagi kalau udah ada kesempatan dapat jadwal user interview. Jadi teman-teman udah tahu tuh notes-notesnya udah pernah dapat pengalaman user interview seperti apa. Nah, saat user interview Mbak Yeli ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Eka Selvina gitu ya. Kalau misalnya belum bisa bahasa Inggris itu bisa nggak sih kerja di Arab Saudi, Mbak Yeli? Eh, belum bisanya seperti apa nih? Betul. Karena kan English sendiri kan ada level-levelnya ya Kak ya, ada Ya, level-levelnya. Kalau di Saudi sendiri untuk English levelnya nggak terlalu intermediate, maksudnya nggak terlalu level tinggi gitu, hanya yang basic aja gitu. Nggak perlu harus benar-benar yang high banget nggak sih Kak. betul. Jadi Pasti nggak perlu ngerti sih, expert ya. lama-lama juga bisa. Betul. Nah Seperti itu. ini salah satu keuntungan juga nih ke Arab Saudi dan ini juga pengalaman dari Benar. Kalau kalau negara lain mungkin ada ininya ya, ada ada TOEFL levelnya. atau IELTS gitu ya. Ada minimal level bahasa Inggris. Bahkan Mbak Yeli sebagai informasi Mbak Yeli pasti udah tahu ya, itu kan Brunei lagi buka ya Hmm. untuk perawat gitu ya ke Brunei Darussalam. Mereka meminta untuk bahasa Inggrisnya level minimal B1 bahkan mintanya B2 gitu. Nah, Wah, itu kan tinggi sekali ya, itu udah advance tinggi gitu sekali ya. B2. Heeh. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ternyata teman-teman masih belum dalam tahapan itu, tapi sudah punya, kalau bahasa Inggris mungkin kalau di Indonesia ini sebenarnya sudah familiar ya, kita kan sudah belajar ya sebenarnya, tetapi Mm-mm. memang lebih karena daily activity-nya tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi nggak terbiasa. Nah, tadi yang Iya dibilangin, betul, itu second language-nya itu loh Kak. Kan iya, kita mah memang lemahnya di situ Kak. Di sini kita akan bersaing dengan Filipina dan India. ya, Dua negara itu kita akan bersaing dengan mereka. Sedangkan mereka itu bahasa Inggrisnya, maksudnya bahasa keduanya ya bahasa Inggris. Seperti itu kan, bahasa ibunya ya bahasa mereka, bahasa kedua ya bahasa Inggris. Jadi mereka lebih paham kan untuk bahasa Inggris. Seperti itu ya. ya. Kalau saran saya ya lebih sekarang coba, maksudnya ganti YouTube-nya dengan
belajar bahasa Inggris gitu kan. Saya juga setiap hari masih sering seperti itu Kak, apalagi sekarang saya udah di level manajerial. Wah, itu saya harus naikin lagi nih skill saya karena saya harus direct ke direktur gini-gini kan ke atas lagi gitu. Jadi itu naikin lagi. Nggak apa-apa belajar terus kita setiap hari harus improve. Emang harus praktis memang. Betul. Nah, kalau udah di sana kan mau nggak mau menggunakan bahasa Inggris ya, Mbak Yeli. Betul, Jadi, betul sekali. Apalagi kan nanti akan komunikasi sama dokter, sama sejawat, belum lagi nanti, maaf ya, kan di sini ada Nigeria, India, Filipina, mereka itu aksennya beda, ya. aksennya beda, terus vocabnya juga beda. Nanti takutnya salah ini. Tapi kalau kitanya udah ngerti basicnya, insya Allah bisa gitu. Ini teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang basic-basic bahasa Inggris silahkan ikut dulu Mm-mm. gitu ya. Ya itulah Kak. Kita terbiasa kalau misalnya di lingkungan yang berbahasa Inggris ya pasti kita mau nggak mau bicaranya pakai bahasa Inggris Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, Mbak Yeli ini ada pertanyaan juga dari Kak Ika. Kalau D3 kebidanan biasanya dapat eh, job di ruangan apa? Atau mungkin kalau misalnya dari Indonesia, terus bidan gitu ya, Mbak Yeli. Biasanya Mm. di ruangan apa saja sih, Mbak Yeli, selain misalnya maternity gitu ya? Ruangan apa nih yang mereka ditempatkan nih? Gitu. Ya, according 2030 visi misi Saudi ya, Kak. Jadi kalau untuk bidan itu hanya di maternity, Kak. Hanya Oke. di labor room. Seperti itu. Waktu saya pertama kali berangkat di 2022 pun, itu tuh perawat, tadinya perawat yang ada di labor room. Itu semua dikeluarin, masuk bidan semua dari Binawan itu. Dari tim Hmm. Binawan itu langsung bersih semuanya, pokoknya bidan itu wajib. Itu sesuai dengan sertifikat, karena yaitu visi misi yang 2030 itu, Kak. Kayak Oke. gitu. Dan sekarang orang Saudi pun ya udah pada mulai sekolah bidan, kayak gitu-gitu. Oke, Bail ini menarik nih pertanyaan apa namanya untuk lingkup bidan sendiri. Mungkin di sini banyak yang join nih dari bidan gitu ya. Kalau di luar negeri, Mbak Yeli gitu ya, khususnya di Arab Saudi atau yang pendatang dari Filipina, terus juga dari Hmm. India, banyak nggak sih lulusan, maksudnya yang masuk ke sana tuh lulusan kebidanannya gitu? Oh ya, Hmm. oke siap. Nah kalau Filipina ada, jadi bidan itu kalau India nggak ada Kak, India nggak ada Hmm. bidan, dia hanya ada perawat. Yang ada Filipin, Mesir, apa namanya, Ghana kemarin, terus apa lagi ya, Filipin, Mesir, Egypt ya, Ghana, terus Sudan. Oke, Sudan ada atau enggak ya Kak? Kayaknya nggak ada Kak. Jadi empat itu Kak yang aku tahu. oke. Oke, berarti Mm-mm. sebenarnya tidak terlalu banyak negara yang memang lulusannya Iya, uh, iya, maksudnya belum tentu ada kayak di India kan tidak ada mm-mm. Kak kebidanan. Dia hanya ada perawat tapi adanya maternity gitu Kak. Iya, betul. Gitu. Cuman yang benar-benar midwife untuk 5 tahun sekolah atau 4 tahun sekolah itu nggak ada. Saudi ada. Saudi Nah, ada. ini menarik ya teman-teman. Jadi ini harusnya opportunity-nya yang teman-teman manfaatkan gitu ya. Karena nggak semua negara nih kalau Mbak Yeli cerita sendiri punya lulusan khusus kayak kita nih ada kebidanannya gitu. Jadi silahkan teman-teman bidan dimanfaatkan gitu ya. Oke, teman-teman di sini banyak sekali Mbak Yeli di sini banyak banget yang masuk di chat. Tapi saya maunya nih teman-teman raise hand gitu ya. Jadi biar kita interaktif ada teman-teman yang lain. Ini sekarang udah ada sekitar 100-an yang join, alhamdulillah. Nah teman-teman, ayo dong sapa ini ya Mbak Yeli sudah hadir ke sini. Silakan raise hand. Nanti kita mendahulukan untuk pertanyaan yang wah ini langsung ada yang raise hand nih Mbak Yeli. Oke, kita mulai dulu dari Kak Anin. Kak Anin silakan, kalau bisa on cam silakan on cam Kak Anin. Halo Kak Anin, apakah bisa? Halo? Oke, halo Kak Anin. Teman-teman dari Binawan, apakah bisa dibantu untuk di unmute Kak Anin? Oke, kita lanjut dulu Kak Anin. Sepertinya masih belum bisa. Kak Desi, silakan Kak Desi. Oke,
Halo Kak Desi, Oke, silakan Kak Desi. iya, perkenalkan Kak, saya sih dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pernah juga dengar dari jadi biometrik itu ada batasannya. Di salah dengar, batasannya itu berapa kali, Oke Kak ujian itu Desi, sepertinya agak tetap putus-putus tidak. suaranya Kak Desi. Halo Kak Desi, suaranya putus-putus Kak. Halo, Ya, boleh diulang pertanyaannya? Masih putus-putus ya. Masih putus-putus Kak Desi. Baik, interupsi. Boleh dimatikan saja kameranya Kak Desi. Maaf Kak, biar tidak. Iya, Mm-mm. silakan Kak Desi. Ini Kak yang saya mau tanya, kalau untuk ujian prometrik sendiri, itu yang saya dengar dari teman yang kerja di sana itu ada batasannya. Jadi misal dalam setahun Kak kalau tidak salah, jika kita ujian prometrik dikasih batas 3 kali atau 2 kali, tetapi tidak lulus, kita akan dipulangkan. Yang ingin saya tanya, berapa kali Kak batasannya itu dalam setahun kita kerja di sana, dikasih kesempatan untuk ujian prometrik. Begitu Kak. Oke, ini pertanyaannya tadi sempat dibahas juga ya Mbak Yeli. Silahkan Mbak Yeli untuk prometriknya dalam 1 tahun itu batasannya berapa kali? Terus mungkin juga durasi ya Mbak Yeli. Misalnya kan dikasih kesempatan nih beberapa kali. Nah, biasanya tuh durasinya dalam waktu di kesempatan ke-1, kedua itu ada durasinya nggak gitu. Silahkan Mbak. Oh gitu. Yang Mm-mm. apa sepengalaman saya dan memang wajib ada di sini gitu Kak. Pokoknya 6 bulan sudah menginjakkan kaki di Saudi. 6 bulan ya dari kita datang sampai 6 bulan itu sudah wajib selesai. Kita harus punya lisens seperti itu Kak. Kayak Oke, gitu. Mm-mm. berarti berapa kali tuh Mbak Yeli dapat Tiga kali, tiga tiga kali kali, ya? Mm, 3 kali. Oke, Kak Desi tadi sudah dijawab begitu ya. Jadi ada kesempatan 3 kali untuk ujiannya, untuk ujian prometriknya. Jadi sebenarnya Kak Yeli, karena sekarang ini sudah ada preparation yang disiapkan oleh tim dari Binawan, itu harus Kak Desi manfaatkan. Apalagi nih sebenarnya Mbak Yeli ini salah satu trainer kami juga untuk membantu Mm-mm. apa prometrik preparationnya, khususnya untuk yang Mm-mm. kebidanannya gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kak Mm-mm. Desi, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, Kak Anin, Mbak Yeli Dan ada izin tambahan? Kak Putri, saya mau nambahin. Silakan. Jadi, misalnya nih ya, dalam waktu 6 bulan ya udah gagal, gagal, gagal. Nauzubillah ya, maksudnya 3 kali gagal. Oke, berarti kan harus pulang nih. Tapi harus selesaiin kontrak dulu, baru pulang gitu. Nggak langsung dipulangin saat itu, nggak. Jadi harus selesaikan kontrak, sampai kontrak habis baru pulang. Seperti itu, Kak. Oke, berarti sebenarnya ya teman-teman, saat teman-teman mungkin sudah sampai di Arab Saudi, itu kesempatan teman-teman untuk belajar gitu ya, persiapan untuk prometrik. Karena ini kan sebenarnya orang-orang Indonesia juga udah banyak ya Mbak Yeli ya, ya cukup banyak Mm-mm. untuk teman-teman bisa sharing untuk perihal prometrik, apalagi sudah banyak yang lulus menjadi Mm. RN gitu ya di sana. Jadi itu Betul. kesempatan teman-teman untuk belajar langsung sama senior teman-teman. Karena yang untuk yang di tahun ini, Mbak Yeli prometriknya itu kan di Arab Saudi nih, sama kayak waktu zaman Mbak Yeli pertama kali Iya, gitu ya. betul. Jadi Mm. tantangannya adalah mereka harus belajarnya di saat sudah di Arab Saudi nih gitu. Iya betul betul sekali. Iya karena ini di kolom chat saya lihat banyak yang nanya prometrik gitu kan. Enggak ada bayar penalti enggak. Pokoknya kalau memang yang udah nggak bisa 3 kali gagal ya sudah pulang. Jadi tidak diperpanjang kontrak, memang diterminate langsung dari pihak Saudinya gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan tadi juga sudah dijawab. Mungkin kita lanjut ke Kak Anin. Kak Anin, silakan Kak Anin. Halo Kak Anin. Kak Anin sepertinya belum bisa, oleh kita lanjut ke Kak Anissa. Kak Nur Anissa, silakan Kak. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Iya sorry. Eh, Kebetulan kan saya pernah di Saudi, itu di Taif, dan 3 tahun lebih lah dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Tapi tepatnya itu di klinik. Nah, saya pernah di ruangan IR, dermatologi, sama di ENT. Terus di dental juga. Tapi
kekurangannya saya itu saya gagal di Prometric. Saya udah pernah 2 kali nyoba di sana dan belajar juga di sana sama yang pernah dijelasin sama Kak Yeli juga. Eh, Sampai yang mau ketiga itu saya akhirnya mentok untuk resign saja di tahun 2022 karena takutnya itu nanti yang ketiga kali saya nggak bisa terus saya Di langsung blacklist. dipulangkan kayak gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kan kakak kan sekarang di rumah sakit nih. Apa sih perbedaannya di klinik sama yang di rumah sakit? Soalnya kan saya pernah ada teman juga itu di rumah sakit King Abdul Aziz kalau nggak salah 10 tahun di sana. Nah, kalau kata beliau itu kalau di rumah sakit itu lebih sibuk banget kayak gitu ketimbang di klinik. Dan apa ya? Aku tuh pengen nyoba di rumah sakit juga, tapi tuh takutnya itu apa ya kayak beda gitu loh Kak sama yang di klinik kayak gitu. Jadi khawatir aja. Sama satu lagi, semisalkan saya mau nyoba ke Saudi lagi, apakah saya harus prometik di Saudi atau bisa di Indonesia yang sekarang? Siap. Oke, silakan Mbak Yeli tadi ada pertanyaan terkait Prometrik gitu ya. Ini semuanya fokusnya ke Prometrik nanti. Alhamdulillah sudah ada yang pernah ke Saudi juga gitu ya. Silakan Mbak Yeli. Oke, siap. Hmm. Terkait yang prometrik yang ketiga kali, dilihat dulu mumarisnya masih aktif atau tidak. Dilihat dulu di mumarisnya. Apa masih bisa dicoba lagi atau enggak. Kalau enggak berarti bikin mumaris baru, berarti nanti enggak masalah. Prometriknya di Saudi lagi seperti itu, Kak. Nah, kalau untuk perbedaan di klinik sama di rumah sakit tergantung rumah sakitnya. Kalau dapat rumah sakit besar memang busy, maksudnya benar-benar apa namanya sibuk banget banyak pasien. Tapi ada beberapa kita yang dapat rumah sakit kecil gitu, Kak. Memang rumah sakit pemerintah tapi nggak terlalu besar. Ibarat kata ada kapasitasnya 50 bed, ada yang 100 bed, ada yang 300 bed kan sama kayak di Indonesia ada tipe A, B, C, D kan seperti itu. Jadi kalau menurutku kalau masalah klinik dan rumah sakit ya itu tergantung kakak nanti dapatnya di mana gitu di rumah sakit apa gitu. Kalau sibuk itu tergantung ruangannya Kak. Kalau kakak di IR atau di ini ya pasti sibuk seperti itu. Jadi aku nggak bisa apa namanya nggak bisa memastikan sibuk atau enggaknya. Jadi tergantung ke nanti yang dapat di unit-unit tertentu aja seperti itu Kak. Oke, Kak Nuranisa, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Jadi sekarang Kak Nuranisa posisinya sudah mencoba mendaftar di Binawan atau belum nih? Kalau posisi sekarang sih saya baru tanya ke Kak Cynthia kalau nggak salah atau Kak Sinta itu Kak baru Sinta. tanya-tanya sih ya baru tanya-tanya kayak gitu. Cuman saya tahu Binawan itu dari teman juga yang sekarang udah di Saudi dan mau coba juga satu lagi itu mau ke Jerman itu saya tahu dari mereka tentang Binawan. Kayak eh, seperti yang udah dijelasin sama Mbak Yeli juga untuk kerja di Saudi emang benar-benar enak sih kalau untuk perawat dan makanya itu saya pengen balik lagi ke sana karena dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terus sekarang 2026 saya mencoba kerja di Indonesia itu untuk perawat sendiri kayaknya jomplang banget ya Mbak. Kayak kangen lagi masa-masa di Saudi di sana lagi gitu sih. Makanya saya mau nyoba ke sana lagi. Iya, siap, siap. Oke Kak. Ditunggu ya Kak. Oke, Kak Nur Anissa, ditunggu sama Mbak Yeli gitu ya. Ternyata sebenarnya nggak Mbak Yeli aja ya, banyak yang teman-teman yang sudah pernah bekerja ke Saudi mau balik lagi Iya ke betul. Saudi Iya gitu ya. betul. Iya karena nyaman. Nyaman ya. Oke, selanjutnya kita ke Kak Made Juniari. Silakan Kak Made, Ya, silakan. baik. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih kepada Sore. Kak Yuli yang sudah mau sharing session kepada kami. Izin bertanya, Kak, terkait pelayanan, apakah ada perbedaan yang signifikan uh, Mm-mm. pelayanan di Indonesia sama di Arab Saudi? Misalnya kan kalau di rumah sakit yang di Indonesia kita kerjanya bertim nih, satu pasien bisa diambil 2 bidan dan 1 dokter. Kalau di sana bagaimana Kak sistemnya? Terima kasih. Oke, gimana nih Mbak Yeli terkait pelayanannya Mbak? Iya kalau pelayanan di Saudi sama di Indonesia sama Kak Putri apa Kak Made. Jadi nggak ada bedanya. Biasanya kalau kita nih
Kalau kalau aku kan rumah sakitnya nggak terlalu besar. Kalau di rumah sakit besar, pengalamanku waktu yang di Gasim itu rumah sakit Maternity and Children, rumah sakit ibu dan anak. Itu misalnya ada 10 kamar buat bersalin, persiapan bersalin di fase aktif, di pembukaan 4 sampai 10. Nah, di situ ada satu bidan megang misal 3 kamar gitu kan, 2 kamar gitu, tergantung dalam shift itu ada 6 bidan. Oke, pokoknya satu bidan megang 3 kamar, 3 kamar, 3 kamar. Jadi kita nggak ada apa ya, nggak ada tumpang tindih pekerjaan. Jadi misalnya aku Yeli megang kamar 1 sampai 3, ya udah aku tanggung jawabnya 3 pasien itu aja. Nggak usah ke pasien yang 4, 5, 6 kayak gitu, yang lain-lain gitu Kak. Nah kalau misalnya kosong ya udah kita bantu teman kita. Tapi kalau misalnya sibuk ya sudah kita megang pasien aja. Maksudnya pegang pegang assignment kita di mana gitu Kak. Jadi nggak ada yang misalnya kamu misalnya aku udah megang megang kamar bersalin tapi aku megang bayi juga enggak. Kalau di Saudi bener-bener assignmentnya itu ya sudah itu aja, nggak ada tumpang tindih pekerjaan. Itu sih yang bikin nyaman di sini, sama semuanya seperti itu kayak gitu. Pokoknya kamu bagian apa, misalnya di IR bagian apa, bagian nerima pasien, ya sudah bagian itu aja, nggak usah yang lain-lain gitu. Kecuali kalau memang bantu temennya silahkan bantu, tapi kalau assignmentnya itu dari kepala ruangan ya sudah itu aja gitu Kak Made. Kalau di Saudi bekerjanya seperti itu sistemnya. Oke, jadi sudah spesifik gitu ya, Spesifik, Mbak nggak Yeli. boleh kayak apa namanya, Sporadis ya. ngerjain kerjaan orang atau misalnya kita dapat kerjaan ini bukan kerjaan kita, emang bukan gitu kan, seperti itu. Oke, ini menarik ya. Di sana Mbak Yeli merasakan work life balance nggak? Ini kayaknya banyak Gen Z. Iya betul betul sekali, karena oh iya aman gitu kan, oh ya udah saya megang cuman kamar 1 sampai 3, ya sudah saya fokus di situ gitu, nggak usah mikirin yang lain. Misalnya Hmm. di kamar 4, 5, 6 ada kejadian apa, ya sudah itu tanggung jawab yang megang kamar itu gitu, seperti itu. Oke, nah ini menarik ya teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia agak beda ya Mbak Yeli ya. Beda kalau kita, aduh tumpang tindih pekerjaan luar biasa. Kayak gitu. Sama Itu. di sini semua kayak gitu Kak, sampai ke OB-nya pun. Misalnya OB-nya megang kamar ini ya sudah itu. Kalau misalnya ada yang kotor di kamar itu ya salahin ya OB itu gitu. Jadi nggak boleh Oh, nyalahin ke yang lain, ke siapa enggak. Ya siapa yang megang di situ itu kayak tanggung gitu. jawabnya itu ya Tanggung jawabnya di situ. PIC lah Assignmentnya di istilahnya. mana ya sudah itu gitu. Oke, Seperti itu. menarik nih ya teman-teman. Jadi kalau yang mau fokus gitu ya, ini sistemnya juga sudah ya pasti akan lebih baik karena Sudah bagus. jadi teman-teman juga makin bisa berkembang gitu ya. Kalau sistemnya sudah baik gitu ya, sudah bagus gitu ya. Nah, Mbak Yeli ini menarik nih di kolom chat ini ada yang tanya, Kak Imas. Kak, izin bertanya, kalau di MOH atau sekarang udah di cluster gitu ya, untuk salary-nya sendiri itu direct dari rumah sakit atau company. Nah, sepengalamannya Mbak Yeli nih, boleh cerita nggak salary-nya pernah masuk ke Binawan dulu baru ke Mbak Yeli atau seperti apa nih Mbak Oh, Yeli? Iya. kalau salary itu langsung ke rekening kita. Nanti kita datang, kita bikin apa namanya, apa Oh, kontraknya, bikin kontrak, bukan apa, print kontrak yang ada di, pokoknya kita datang di tanggal 13, misal 13 Januari, apa Februari kita datang. Nah, kita akan dihitung gaji per tanggal 13 Februari walaupun belum kerja tuh Mbak Putri. Kita datang pertama kali kita datang itu udah dihitung tuh di situ sampai ini. Nah, kita buat apa namanya, buat rekening di Bank Arazi, Bank Saudi itu. Nah, nanti dari bisa bisa biasanya tuh 2 bulan sampai 3 bulan baru turun gaji langsung ke rekening kita. Seperti itu. oke, jadi tidak ada yang direct ke Tidak ada. Binawan gitu ya, Nggak ada. Jadi teman-teman. langsung ke rekening kita karena benar-benar Saudi itu luar biasa kalau masalah masalah apa ya? Masalah korupsi, masalah kayak gitu-gitu luar biasa bersih, Kak. Makanya itulah kenapa saya datang ke Saudi, saya mau mempelajari sistem. Kenapa mereka tuh bisa membuat sistem yang kita tuh nggak bisa untuk korupsi, nggak bisa untuk apa namanya menyelewengkan dana karena mereka directly by system gitu, Kak. Sistemnya udah kuat seperti itu. Oke, nah ini menarik ya teman-teman. Mbak Yeli datang ke sana tuh buat belajar nih teman-teman gitu ya. Jadi Buat nanti belajar bisa, untuk bekal ke Indonesia itu ya. wah luar biasa ya. Jadi belajar di sana nanti diterapkan di Indonesia. Ini berarti Iya, kan punya betul impact ke sekali. Indonesia ya Mbak Yeli. Betul Jadi gak sekali. cuma
Nggak cuman Ya, kok untuk bisa Saudi mengatur berbagai nationality gitu kan, ya. puluhan nationality yang ada, kok bisa mereka mengatur itu dengan sistem yang kuat tuh seperti apa gitu. Saya pengen tahu itunya sebenarnya. Oh, wow, menarik nih teman-teman gitu ya. Nanti kita semoga Mbak Eli nanti bisa memberikan informasi itu ya ke teman-teman semua yang ada di Indonesia gitu. Itu bekal Mbak Eli nih yang udah disiapkan nih teman-teman. Oke, ini tadi Mbak Desi sama Mbak Anin kan udah bertanya ya. Ini mungkin tadi berlanjut ke Kak Imas. Kak Imas ada yang masih mau ditanyakan? Kak Imas silahkan. Selamat sore Kak, salam kenal. Mohon Selamat maaf, sore. izin bertanya. Iya, Eh, silakan. Sebelumnya kan saya memang udah ex Saudi 7 tahun. Hmm. Di sini saya mau bertanya untuk MOH Saudi eh, ini maksudnya tuh dereknya itu kan langsung dari rumah sakitnya atau eh, melalui company? Karena kan sepengetahuan saya itu MOH Kuwait itu hampir rata-rata itu sekarang melalui company, Kak. Begitu. Mohon izin dijawab. Terima kasih. Izin, siapa namanya? Kak siapa? Kak Imas. Oh, Kak Kak Imas. Imas. Maksudnya lewat company itu apanya, salarinya atau apanya, Kak? Iya, salarinya. Salarinya Salarinya, Kak. langsung ke kita, Kak. Bukan. Maksudnya yang mohon Apa? maaf, Kak, contohnya tuh kayak gini, Kak. Kalau saya kemarin itu kan yang menggaji saya itu kan langsung dari rumah sakit, tidak melalui Mm-mm. company. Nah, kalau ini under company atau melalui langsung dari Oh, MOH-nya, Kak. langsung dari MOH. Langsung dari MOH. Oh, berarti ini pendaftarannya tidak melalui ini company ya, Kak ya? Langsung direct gitu ya? Langsung. Langsung dari MOH, Kak, kalau gaji. Kalau untuk pendaftaran ini melalui under company apa ini Kak? Langsung dari Pen- MOH-nya. Pendaftaran apa, Kak? Pendaftaran interview ini. Oh, pendaftaran interview kan eh, via Oh, Binawan langsung ke Bukan, MOH. gini Kak, mohon maaf. oke. Untuk Hmm. apa? Untuk pendaftarannya ini yang Hmm. ke MOH Saudi ini tuh dia langsung dari rumah sakitnya apa di bawah company-nya yang memfasilitasinya bukan bukan dari bilangan maksud saya. Oh, dari pihak Arab Saudinya gitu ya Iya, maksudnya. ya benar dari pihak Arab Saudinya itu melalui Oh, oke. melalui company apa langsung direct langsung dari rumah sakitnya itu yang saya maksud Dari Kak. company, Kak. Dari Oh dari company. Nanti di apa, ditampung di cluster. Sekarang kan udah health holding company ya, MOH itu udah nggak ada. Ya. Jadi nanti ditampung, nanti disebar ke beberapa rumah sakit gitu yang butuh tenaga seperti itu, Kak. Oh Misalnya gitu. di klaster Mekah, oke, klaster Mekah punya 15 rumah sakit, ya sudah disebar gitu Hmm. di beberapa klaster Mekah ya, tapi yang di 15 rumah sakit itu ya gitu, Kak. Jadi kita Berarti nanti benar-benar di under cluster. oh gitu. Berarti gini ya Kak. Semisal nanti kita pas pas interviewnya kita juga tidak tahu ya nanti bakal ditempatinya di mana dan semisal Betul, JO-nya sudah turun bakal betul. juga kita tidak tahu ya. Kita taunya nanti setelah di Tahu, sana ya. di JO ada, Kak, tulisannya Iya, nanti. Oh di JO ada Iya, bakal di JO nanti ditempatin di langsung mana ada gitu. klaster apa sama rumah sakit apa. Oh betul. gitu. Oke, oke. Jadi Terima kasih. sebelum, jadi mungkin ini teman-teman sebagai informasi gitu ya ke Kak Imas juga dan teman-teman semua. Jadi untuk program Arab Saudi sendiri, Binawan Inti Utama ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di Saudi gitu ya. Nah, oke Mbak Yeli. Jadi dari Kementerian Kesehatan Saudi bekerja sama dengan Binawan Inti Utama dan saat ini tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Yeli gitu ya. Sekarang dari Kementerian Kesehatan Saudi sendiri bekerja sama dengan Health Holding Company gitu ya. Itu tapi langsung direct di bawah Kementerian Kesehatan Saudi. Jadi untuk teman-teman semua, selama program ini teman-teman tetap nanti saat user interview pun dari Health Holding Company-nya itu hadir ke Indonesia, plus dari pihak rumah sakit ataupun dari Kementerian Kesehatan itu juga ada yang hadir, teman-teman mewakili saat proses rekrutmennya.
Dan yang paling penting adalah ketika teman-teman sudah lolos user interview, teman-teman sudah mendapatkan offering letter, di offering letter itu teman-teman sudah tahu penempatannya ada di mana, gajinya berapa gitu ya, dan benefitnya apa. Jadi sebelum berangkat pun teman-teman sudah baca kontrak terlebih dahulu. Dan perlu di-highlight kontrak teman-teman ini sudah dengan pihak dari Arab Saudi gitu ya. Jadi di situ tidak dengan Binawan terlebih dahulu dengan pihak Arab Saudi, tetapi sekarang sudah bukan sekarang, memang yang dilakukan oleh Binawan adalah semuanya transparan sehingga kontrak kerja pun sudah atas nama teman-teman semua dengan pihak dari Kementerian Kesehatan Saudi ataupun sekarang namanya bekerja sama dengan Health Holding Company gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Nanti udah lolos terus nggak tahu kerjanya di rumah sakit mana, nggak teman-teman. Teman-teman sebelum berangkat sudah tahu bekerjanya di mana gitu ya, Kak Imas. Oke, ini sepertinya Kak Yeli masih sedang ada, sudah selesai Sudah, Kak? Kak, Oh, sudah. sudah. Minta tanda Sepertinya, tangan. oke, tadi sepertinya ada tamu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Mungkin saya buka dulu di dua pertanyaan terakhir untuk Mbak Yeli. Silahkan Kak Nurul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Kak Nur. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi ada wabarakatuh. beberapa pertanyaan ya. Ya, Yang silahkan. pertama, eh, untuk program yang ini, apakah eh, di usia lebih dari 45 masih bisa ikut gitu? Kemudian yang kedua, soal mengenai interview ini, apakah bisa disampaikan, maksudnya eh, bentuk interviewnya seperti apa gitu, apa saja yang kemungkinan bakal akan ditanyakan oleh user gitu untuk nanti persiapan interview. Kemudian, apakah dari Binawan ada lagi, maksudnya khusus untuk mempersiapkan interview ini yang tanggal 4 selain Zoom yang ini ya, gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang ke Mbak Yeli terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bantu tambahkan gitu ya Mbak Yeli. Kalau sekarang ini sebenarnya di Binawan untuk yang Arab Saudi kan batas usianya itu 45 tahun. Tapi kalau misalnya lebih dari 45 tahun punya pengalaman di luar negeri, itu diperbolehkan mendaftar terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan kesehatan juga teman-teman. Karena kan teman-teman di sana itu nanti bekerja mungkin banyak aktivitas. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu karena aktivitas teman-teman sebagai perawat ataupun bidan ini butuh tenaga yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dari sisi kesehatannya masih bisa untuk mengikuti program silahkan, dan apalagi teman-teman punya pengalaman di luar negeri silahkan mencoba dulu untuk mendaftar gitu ya. Nah, mungkin untuk persiapan di tanggal 4 sampai 5 Februari nanti, kalau dari sisi Binawan, itu pasti akan ada persiapan untuk pre-user interview. Biasanya itu sekitar 3 sampai 7 hari untuk teman-teman persiapan terlebih dahulu gitu ya. Nanti akan dibantu oleh Binawan Training Center. Nah, mungkin dari sisi Mbak Yeli nih, karena teman-teman mau dengar terkait dengan persiapan untuk user interview. Apalagi ini kan nanti offline ya, Mbak Yeli, persiapannya itu seperti apa sih? Dan pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat user interview itu apa Mbak Yeli? Mungkin teman-teman jadi bisa persiapkan nih. Silakan Mbak Yeli. Kalau ini ya, menurut pengalamanku ya Kak Putri ya, jadi kita tuh apa matengin di introduce-nya, maksudnya pengenalannya kita tuh harus lebih kuat di situ. Dan kemudian ya pasti ditanya pengalaman kamu di bagian apa, maksudnya di critical area kah atau di mana gitu kan. Ya sudah, nanti akan ditanya sekitar itu. Bagaimana cara kamu handling passion misalnya seperti ini, bagaimana? Kalau bidan, gimana caranya kalau misalnya apa namanya ada pasien perdarahan, apa yang kamu lakukan? Itu sih pertanyaannya, Kak. Oke. Jadi Di sebenarnya sekitar itu. pertanyaannya sesuai dengan nanti CV experience Hmm. yang teman-teman Iya, betul, uh, uh, betul. Misalnya kamu di mana tampilkan. sekarang gitu kan? Saya di apa namanya nurse di ER, ya sudah nanti ditanya bagian itu aja. Betul. Nah, ini ya teman-teman, jadi harus serius buat CV-nya harus sesuai dengan pengalaman yang sudah teman-teman lalui Iya, karena nanti jangan pasti over. iya, karena mereka akan tanya seputar apa yang teman-teman lampirkan dalam CV teman-teman
gitu ya. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan Kak Zai. Kak, dari Binawan akan ada pelatihan untuk prometrik nggak? Tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi dari Binawan juga akan ada prometrik preparation. Teman-teman mungkin tidak sedetail waktu prometriknya di Indonesia. Tetapi teman-teman akan tetap dibekali untuk prometric preparationnya oleh Binawan Training Center. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Yeli. Sebelum Mbak Yeli, teman-teman, Mbak Yeli sedang bekerja, jadi harus melanjutkan Nggak aktivitasnya. apa-apa, Kak. Jadi Santai. ini ada pertanyaan nih Mbak Yeli dari Kak Ika. Kak, kalau misalnya pengalaman dari Indonesia itu sudah lebih dari 12 tahun, apakah itu akan mempengaruhi salary-nya? Gitu. Nah, izin Kak Putri, kalau untuk salary kan kemarin sudah itu ya dijelaskan nama Kak Putri ya Betul, betul. dari Jadi ininya. iya, teman-teman mungkin nantinya akan ada perbedaan sebenarnya gitu ya untuk yang di batch sekarang gitu ya untuk bekerja di Arab Saudi. Kalau dulu itu ada hitungannya teman-teman. Jadi misalnya punya pengalaman 5 tahun gitu ya. Jadi ada tambahan lagi untuk bonusnya gitu ya. Nah untuk sekarang itu ada batas maksimalnya. Tetapi untuk batas maksimal pemberian salary gitu untuk pengalaman teman-teman nanti akan dijelaskan oleh tim dari Arab Saudi gitu ya, dari tim Kementerian Kesehatannya seperti apa. Karena memang untuk di tahun 2026 di batch pertama ini akan ada beberapa perubahan gitu ya. Perubahannya lebih ke kebijakan untuk salary-nya teman-teman gitu ya. Makanya ada perbedaan juga nih kan teman-teman juga kalau yang udah join mungkin tahu gitu ya ada perbedaan salary antara perawat dan bidan gitu ya. Karena balik lagi teman-teman, Binawan ini mengikuti kebijakan dari pemerintah di Arab Saudi. Jadi kami juga selalu mengupdate untuk teman-teman yang sudah join dalam program. Seperti itu ya teman-teman. Untuk gaji dan lain-lain pasti itu semua transparan. Jadi teman-teman nanti Iya, akan betul. diinformasikan gitu. Kenapa bidan lebih rendah gajinya? Karena bidan tidak terlalu banyak pekerjaannya. Seperti itu, Kak. Oke, nah itu dijawab langsung sama Mbak Yeli gitu ya. Kenapa? Ya, Hmm. pasti teman-teman, tapi walaupun gajinya mungkin lebih di bawah atau lebih rendah, tapi secara ilmu teman-teman udah mendapatkan Hmm. international experience gitu ya Ya, di betul Arab sekali. Saudi. Gitu. Oke. Oke. Nah, saya coba baca dulu di sini Kak Yuli Anissa, apakah mau bertanya? Silahkan Kak Yuli. Ya Kak, terima kasih kesempatannya izin bertanya. Silahkan. Kita kan dikontrak di sana, misalnya di Saudi sekian waktu atau sekian berapa tahun gitu. Kalau misalnya ada di Indonesia ada yang urgent kayak keluarga meninggal atau apa, itu bisa pulang dulu nggak Kak? Terus untuk tiket keberangkatan dan pulang itu ditanggung pribadi atau dari perusahaannya? eh ada denda juga nggak kalau kalau misalnya resign sebelum habis kontrak? Terima kasih. Oke. Oke. Saya Silahkan jawab Mbak ya, Kak Yuli. Putri ya. Silahkan Mbak. Kalau misalnya ada keluarga meninggal atau misalnya ada yang sakit, ada apa, itu ada namanya emergency leave. Emergency leave itu ada 15 hari, nggak apa-apa. Itu akan ditanggung oleh pihak pihak apa namanya? Pihak Kementerian Saudi. Itu 15 hari kita bisa izin. Nanti balik lagi. Nah, terus kalau untuk exit atau resign sebelum kontrak itu nggak bisa. Kecuali mungkin ada urgent atau gimana emergency exit ya silahkan. Kita nggak ada yang tahu ya Kak, Kak Putri ada kondisi seperti apa. Tapi kalau sebelum habis kontrak, resign itu nggak bisa. Seperti itu. Oke, ada dendanya nggak sih Mbak Yeli Nggak biasanya? ada, nggak ada. Oke, nah ini ya teman-teman perlu teman-teman highlight gitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman semua gitu yang mau kerja ke luar negeri, sebisa mungkin teman-teman memenuhi syarat kontrak terlebih dahulu, selesaikan kontrak teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya tidak hanya dari sisi antar networking antar Binawan dengan pihak perusahaan, tetapi ini balik lagi ke teman-teman semua sebenarnya gitu ya. Karena biasanya kalau ternyata tiba-tiba teman-teman resign, tapi karena nggak betah gitu ya, bukan karena kondisi-kondisi tertentu. Itu tuh sayang teman-teman. Teman-teman tuh sudah mulai step by stepnya perlu effort gitu ya, sudah mengeluarkan biaya juga gitu ya, sudah sampai di sana gitu ya. Pasti akan ada culture shock dan yang paling
paling penting adalah ketika teman-teman nanti menulis di CV, itu biasanya ditanyain tuh teman-teman, apalagi misalnya kurang dari 1 tahun ternyata udah resign gitu ya. Kenapa nih kok sudah resign gitu ya? Biasanya nanti pihak user, apalagi yang entah di Indonesia atau di luar negeri, teman-teman coba gitu ya, itu mereka akan menanyakan itu tuh teman-teman. Kenapa kok tiba-tiba kamu resign sebelum masa kontrak habis, misalnya seperti itu. Itu balik lagi ke teman-teman sebenarnya ya, kepentingannya itu juga teman-teman. Oke, Mbak Yeli, sebelum kita menutup untuk sesi tanya jawab, jadi nanti akan dilanjutkan oleh tim karir konsultan dari Binawan karena banyak sekali pertanyaannya. Dari Mbak Yeli, silahkan memberikan semangat untuk teman-teman semua yang sedang berjuang nih dari Indonesia. Silahkan Mbak Yeli. Iya, untuk dari aku ya penutupnya. Untuk bidan dan perawat yang ada di Indonesia, ayo kita berkarir secara global, secara internasional, kita majukan. Maksudnya karena di sini untuk keilmuan juga sangat update, untuk pekerjaan luar biasa sangat profesional, secara apa namanya, secara kolega, secara hubungan kita dengan rekan kerja juga profesional gitu ya. Beda dengan kultur di Indonesia ya Kak Putri ya. Kalau di Indonesia kan kita berantem, 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 nggak apa-apa kok, tapi diam-diamannya bisa 2 tahun. Tapi kalau di sini nggak masalah berantem juga apa namanya kita adu argumen tidak masalah, nggak masalah. Tapi nanti kita bakal ya 5 menit 10 menit lagi kita makan bareng seperti itu. Nah itu yang harus disiapkan. Beda mental, mental, mental. Maksudnya beda tempat, beda ini juga ya, beda culture. Ya kita harus siapkan mental juga, jangan sampai ketika udah nyampe di sini nggak betah gitu ya, karena pasti akan beda culture, beda, terutama beda udara, beda beda musim, gitu harus disiapkan juga secara fisik, secara mental terutama seperti itu. Jadi saya yang sudah ada di Saudi ini ngajak teman-teman yuk kita berkarir mumpung masih dibuka. Mungkin di 2030 atau beberapa tahun ke depan ini akan ditutup gitu ya. Jadi kesempatan kita lah untuk memajukan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita pulang bawa bekal ilmu dan pengalaman seperti itu. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau tanya-tanya mungkin nanti akan aku share nomor WA aku di apa namanya di kolom chat ya. Nanti bisa WA atau kita bisa sharing yang lain-lain nggak masalah. Aku free. Terima kasih Kak Putri dan lain-lain Oke, teman-teman. terima kasih Mbak Yeli atas waktunya, teman-teman. Jangan keluar dulu gitu ya. Jangan di sini masih ada waktu untuk teman-teman bertanya gitu ya terkait seputar dengan program dan persiapan user interview karena memang pendaftaran terakhir itu mungkin di sekitar 30 Januari, teman-teman. Itu kenapa ada batasnya? Karena teman-teman harus mempersiapkan persiapan untuk user interview dan itu yang akan disupport oleh tim Binawan seperti itu ya. Terima kasih banyak Mbak Yeli, sehat-sehat selalu. Semoga semakin banyak Iya. yang menyusul Mbak Yeli ke Arab Saudi. Amin. Ditunggu ya, ditunggu, ditunggu, ditunggu. Nanti kalau ada Amin. apa-apa bisa dibantu dari sini. Siap. Alhamdulillah teman-teman, Mbak Yeli sudah bersuka cita untuk teman-teman semua untuk Terima bisa. kasih, Kak. Iya, Oke, sama-sama. Mbak Yeli, selamat bekerja, sehat selalu Iya, Mbak Yeli. siap. Amin.